Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Amin. Amin ya Allah. Bu, belum ngantuk nggih? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbung karim bantazul khalqin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi bin nadrah silatil hadratil aliyah ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musrin bil wahidiyati lirabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirrif tawadina qarib wa alif bainana ya rabbana qarib alif bainana ya rabbana qarib alif bainana ya rabbana amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semua selalu diberi satu nikmat, walaupun bagaimanapun kita diberi satu nikmat sama Allah, nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah, ya. Ibadah itu luas, ya, luas. Bukan sholat dan puasa saja, tapi luas. Kita harus niatkan hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ibadah yang baik dan benar. Karena ada ibadah yang salah yang didhawuhkan beliau tadi. Ibadah bukan karena Allah, karena selain Allah jadi syirik. Menghambakan diri selain kepada Allah itu syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan ibadah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sholawat serta salam kita aturkan sepenuhnya kepada junjungan kita Priantun Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasuhada zaman wa radhiyallahu an yang senantiasa memberi syafaat untuk kita, syafaat. Jangan khawatir ibadah kita tidak diterima sama Allah. Jangan khawatir, kita punya sohibul syafaat, ya, yang menolong kita di mana kita buntu hati kita. Bagaimana kita menuju Allah tapi buntu, dihalang-halang oleh nafsu kita tadi yang didhawuhkan oleh beliau, guru besar kita, Bapak Kiai Haji Rafi'i, yang selalu saya taruh di atas kepala saya. Beliau memberi satu tuntunan yang luar biasa. Makanya Wahidiyah itu tuntunan, ya, tuntunan. Wahidiyah itu bukan aliran. Wahidiyah di sini kita menemukan satu tuntunan yang baik dan benar. Baik dan nah, itu, ya. Jadi ada yang salah tadi, yang apa namanya, yang Allahu Akbar, wah ini karena manusia, bukan karena Allah. Allahu Akbar, wah cekku ini cair apa enggak, ya, ingat duit, terhijab ibadahnya, bukan dapat pahala tapi dosa. Allahu Akbar, anakku piye, ibadah karena anak. Makanya syirik itu halus, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saya merasa bisa ngomong begini, termasuk saya syirik. Saya ngomong begini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya benar, ya toh, menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya toh, tetap kembali ke sana. Ya toh. Dari mana asalnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha.
Nah, ini perlu harus kita kupas ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. Ketika Rasulullah ketemu sama Nabi Ibrahim yang menjaga pintu langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai proses. Malaikat Jibril melihat dari langit yang kedua, nggak bisa lebih dari langit yang kedua. Ya, karena terbakar dia. Malaikat Jibril terbakar. Jadi Kanjeng Nabi bisa sampai ke langit ke-7. Bukan langit ke-7 saja. Dan ketika itu Malaikat Jibril melihat dari langit kedua Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu diajak lagi naik ke langit ke-8. Ini yang jarang tahu ya. Soalnya hadisnya juga hadis yang spesial. Jadi tidak sembarang orang tahu. Jadi Kanjeng Nabi sebetulnya bukan sampai ke langit ke Sidratul Muntaha saja. Diajak naik ke langit ke-8. Namanya bukan Sidratul Muntaha, tapi Rafil Afdor. Rafil Afdor. Insya Allah benar. Jadi langit yang ke-8. Jadi seperti itu. Setelah itu turun lagi, baru turun ke bumi membawa agama. Agama itu aturan hidup yang didakwakan beliau tadi. Jadi agama itu aturan hidup. Orang sih nggak dua aturan mesti dua agama. Pasti biayaan rono nang kafe tadi dibilangi mesti dua agama biayaan. Ya toh. Ya memang dosa itu gurih. Dosa itu lezat. Wah, mantul pokoknya dosa itu. Legit. Ya toh. Saya tahu. Oh dulu sudah, saya juga ahli maksiat dulu waktu muda, insya Allah seperti itu nggak salah, gitu. Sony Dewantara dulu memang nakal, jadi ngerasane tenang, tapi ngerasane siksane Gusti Allah. Dari sukses miliarder sampai beli rokok aja nggak bisa, jatuh, tergelincir karena bergelimang dosa. Dunia, hati-hati dengan dunia. Dunia itu omong kosong semuanya sebetulnya. Carilah rezeki yang dapat ridhonya Allah. Nah, ini ridho, ya. Jadi apapun rezeki yang dapat ridho, itu tujuan target kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun bukan 5 waktu sembahyangnya, ya, sampai 50 waktu diperintah Allah kita sholat sampai banyak rakaat, banyak. Jadi ketika itu diusulkan sama Nabi Musa untuk kembali lagi ke langit, akhirnya jadi 5 waktu. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu terakhirnya. Dan ketika sudah suruh balik lagi sama Nabi Musa, karena apa? Nabi Musa tahu bahwa umatmu nanti akan keberatan untuk melakukan ibadah ya Rasul. Nabi Musa tahu. Tapi untuk kembali lagi untuk kesekian kalinya kepada Allah, minta keringanan. Kanjeng Nabi malu waktu itu. Sudah bolak-balik diturunkan dari 50 ke ini sampai 5 waktu. Jadi seperti itu. Jadi gak bisa kembali lagi dan akhirnya 5 waktu. Yang waktu-waktunya juga bermakna luar biasa yang diterangkan tadi. Kenapa subuh sama zuhur itu waktunya panjang? Ya karena di situ banyak kegiatan kerja apa segala macam. Dan kuncinya diterima dan tidak diterimanya ibadah kita tetap di lillah billah lir rasul bir rasul lil ghaus bil ghaus. Luar biasa. Nggih. Enak mau sing sembayangnya karena nafsu. Enak sing ibadahnya karena nafsu, tapi bukan karena Allah. Dosa yang tadi karena nafsu. Gelem apa jenenge ikut pengajian, gelem nyumbang sedekah untuk masjid, untuk musola, gelem sedekah, sebelahnya enak rondo misalkan yang laki-laki. Nah, itu gelem ibadahnya karena nafsu. Jadi ora lillah ta'ala.
yang benar-benar lillah. Nah, banyak yang begitu banyak. Kita ketahui begitu banyak overacting. Bahasanya kalau bahasanya nggih overacting. Jadi seperti itu. Kita nggak perlu yang overacting begitu. Kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Dawuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis bawahi. Jadi kita ibadah yang baik dan benar. Jangan sampai dibalik lillah billah jadi linafsi binafsi. Nah tadi yang saya sampaikan tuh binafsi. Bukan karena Allah, karena ibadahnya karena nafsunya tadi. Nafsu jangan dihilangkan, tapi nafsu kita dipakai untuk nafsu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu untuk ibadah. Kita pacu nafsu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke atas kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lihat ke atas, aku bisa sholat. Dia bisa sholat, kenapa aku tidak? Dia bisa sedekah, kenapa aku tidak? Dia bisa sholat sunat dan musaban, kenapa saya nggak bisa? Harus seperti itu, harus bisa. Bisa faati Rasulullah SAW. Bisa faati Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Jadi kita ibadah itu berkat syafaatnya Rasulullah, kita mampu ibadah. Baru ditolong, baru diizinkan sama Allah. Kita ibadah karena Allah, kita apapun melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena harta, karena dunia. Karena dunia itu tadi yang saya bilang, biar luput dunia berbahaya. Kita bisa tergelincir. Untung saya ditampani sama Kanjeng Rama waktu itu. Kalau enggak ya sembuh. Amo gitu. Nggih, dikenali Wahidiyah. Nah, terus jadinya ya seperti ini. Tapi ya belum ada selesai, targetnya mati. Kita target ibadah mati. Husnul khotimah apa suul khotimah? Ya karena ibadah ya awu-awu nafsu nih. Karena nafsu ibadah nanti gak ditolong sama Rasulullah SAW. Sangat menyedihkan sekali. Moga-moga kita semua yang di sini tidak tergolong yang tidak ditolong Rasulullah. Kita pecinta Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan turun setelah bawa perintah sholat. Satu bait lagi. Jangan ngantuk. Ya. Malaikat Jibril, ya Rasul, saya lihat di langit kedua jenengan ya Rasulullah diajak naik ke langit ke-8. Rafrafil afdal. Benar ya Jibril? Apakah di sana masih ada malaikat ya Rasulullah? Sedangkan Jibril hanya di langit kedua. Di langit ke-8 apa ada malaikat ya Rasulullah? Ada Jibril. Hah? Ada. Masya Allah. Dia termasuk bukan king of the king in the malaikat. Jadi di langit ke-8 sana masih banyak malaikat. Kanjeng Nabi melihat malaikat di sana. Nah ini timbul di atas langit masih ada langit. Jadi dari kita tidak boleh sombong. Di atasnya langit, Jibril sebelumnya sombong, dia merasa raja di raja malaikat. Tapi ternyata di Rafrafil Abdor ada malaikat lagi. Jadi seperti itu. Ini hadis Rasulullah yang saya sampaikan, gak main-main. Jadi saya membaca sendiri hadis Rasulullah menerangkan perjalanan Mi'raj. Bukan sampai ke Sidratul Muntaha saja, tapi ke langit ke-8 yang dinamakan Rafrafil Afdal. Jadi seperti itu. Moga-moga yang saya sampaikan bermanfaat. Okay? Bermanfaat, sangat bermanfaat untuk semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya diniatkan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah mau dimaafkan. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quswada zaman. Senantiasa kita usbuyahnya ditambah, keinginan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tambah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.